Oke, jadi diketahui antena array 5 elemen, N sama dengan 5, jarak spasinya sama, yaitu D sebesar lambda per 2, kemudian tetanya adalah 90 derajat. Maka pertama tadi kita hitung alfa sama dengan min beta D cos theta, yaitu min 2 V per lambda kali lambda per 2 cos 90 derajat. Karena cos 90 0, maka ini kita dapatkan 0. Selanjutnya kita tentukan beta D. Beta D adalah 2 V per lambda kali lambda per 2, maka didapatkan beta D nya sebesar V. Nah, berikut kita gambarkan. Caranya adalah gambarkan dulu universal pattern untuk N sama dengan 5. Jadi tadi kita sudah gambarkan. Jadi yang perlu hati-hati adalah ketika menggambarkan universal pattern, usahakan skalanya sama dengan yang di MATLAB tadi. Jadi kalau misalkan ini kita bagi dulu 5, 1, 2, 3, 4, 5, maka ini digambarkan dengan skala ya mendekati sama dengan yang di MATLAB. Kenapa? Karena pola ini akan kita pindahkan ke bentuk pola radiasi, di mana tadi ini adalah 0, ini 2V, ini tadi 0,4, V 0,8, ini 1,2, 1,6 V. Nah, karena beta D nya adalah alfanya adalah 0, maka ini harus digambarkan kiri kanan. Kita samakan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini sama, ini ada ini yang harus digambarkan. Pertama, ini adalah min 0,4, min 0,8, min 1,2, min 1,6, min 2V. Nah, setelah dapatkan alfa dan beta, akan kita pindahkan ke universal pattern ini dengan cara pindahkan dulu titik alfa. Alfanya adalah di titik sama dengan 0, maka ini adalah titik alfa. Kemudian beta D nya adalah sejauh V. Kita tarik dari 0 sampai V, ini adalah 0,8, ini 1,2, ini adalah titik V, tengah sini. Kemudian kita tarik juga dari sini ke 0 ke min V, karena jari-jarinya adalah plus. Kiri kanan adalah, oke, ini adalah titik V. Maka ini kita gambarkan, ini adalah beta D, ini panjangnya juga beta D. Nah, langkah kedua adalah kita gambarkan lingkaran dengan jari-jari beta D ini. Jadi
kita buat lingkaran dengan jari-jari B tadi. Jadi tolong digunakan jangka, kebetulan saya tidak sediakan, jadi ini harus jari-jarinya sama, ini harus B tadi. Nah, selanjutnya adalah tinggal kita pindahkan, tarik garis lurus dari sini sampai menyentuh lingkaran, kemudian tarik ke titik pusat. Ini juga. Kemudian ini lurus. Oke. Nah, sekarang kita tinggal pindahkan bahwa tadi ini adalah 1. Ini kira-kira 0,25. Jadi segitu. Ini adalah lingkaran terluar, ini nilainya adalah 1. Ini adalah 0. Nah, ini bagian ini tinggal kita pindahkan ke lingkaran ini, sehingga pola radiasinya bisa kita gambarkan seperti ini. Ini juga maksimum, jadi menuju 0. Ini juga kita pindahkan untuk daerah ini, polanya seperti ini. Maka kita gambarkan dia, skalanya juga sama. Kalau ini tadi adalah 1, ini kira-kira 0,25 nya. Kemudian ini karena ikut setengah, maka kita gambarkan juga setengah saja. Nah, kemudian ini tinggal kita cerminkan. Ya, ini lingkarannya kurang tepat tadi ya. Oke, ini tinggal dicerminkan. Ini juga membentuk pola yang sama. Ini setengah, ini. Nah, maka inilah pola radiasi yang terbentuk untuk N sama dengan 5. Jadi antena array-nya adalah 5 elemen. Ini elemen pertama, 2, 3, 4, 5. Jadi ada antena array 5 elemen disusun dengan D lambda per 2. Kemudian setiap antena sefasa, maka pola radiasinya akan terbentuk seperti ini. Contoh yang kedua adalah untuk N sama dengan 5, D adalah V per 2, dan theta adalah 0. Maka kita hitung alfanya didapat adalah min V, beta D-nya adalah V. Nah, kembali kita gambarkan. Pertama, tentukan dulu titik alfa. Alfanya ada di min V. Jadi ini kita ganti saja. Ini adalah 0, 0,4, min 0,8, min 1,2, min 1,6 sampai min 2 V. Jadi 0, ini 2 V. Kemudian kita gambarkan titik alfanya ada di min V. Berarti min V posisinya ada di sini. Maka ini adalah titik alfa. Kemudian beta D-nya adalah kita tarik dari titik alfa sejauh V ke kanan dan sejauh V ke kiri. Maka dia pas di 0. Dari min V ditarik garis sejauh V, maka sampai di titik 0. Maka ini adalah jari-jarinya. Ini juga. Ini adalah jari-jari.
selanjutnya kita gambarkan lingkaran kira-kira untuk jari-jari beta D. Silakan nanti digambarkan pakai jangka agar gambarnya lingkarannya bagus. Nah, selanjutnya tinggal kita pindahkan lagi, tarik garis lurus, tarik ke titik pusat. Ini juga ini. Nah, coba perhatikan, karena ini dia maksimum, maka kita gambarkan juga dari 0 menuju maksimum untuk area ini. Kita gambarkan 0 maksimum seperti ini. Ini juga maksimum. Kemudian ini ada minor loop. Kemudian ya, ini adalah hasilnya. Kemudian ini tinggal kita cerminkan. Ini juga. Ini ada minor loop. Nah, ini adalah pola radiusnya. Jadi ini identik dengan yang kalau dia berbeda fasa, maka dia pola radiasinya adalah sini. Sedangkan berbeda fasa, pola radiasinya adalah. Jadi kalau ini kita gambarkan antena array 5 elemen, 1, 2, 3, 4, 5, dan masing-masingnya berbeda fasa sejauh 180 derajat, maka pola radiasi yang dihasilkan itu adalah seperti gambar yang kedua tadi. Pola radiasinya adalah seperti ini. Kemudian ini ada minor loop. Jadi MATLAB juga akan kita tunjukkan bentuknya 2 dimensi maupun 3 dimensi. Contoh ketiga adalah gambarkan pola radiasi antena array untuk N sama dengan 5, D sama dengan lambda per 2, theta-nya adalah 30 derajat. Kalau dihitung, alfanya akan ketemu min 0,866 V, beta D-nya adalah V. Nah, selanjutnya kita gambarkan di mana alfanya adalah min 0,86. Ini adalah titik 0,8. Ini adalah titik V. Ini adalah titik 0,9. 85 kira-kira di tengah sini. Maka kita perkirakan aja agak geser sedikit. Ini adalah titik alfa. Kemudian beta D-nya adalah V dari min 0,866. Ditarik garis sejauh V, maka ada di 0,1339 atau 0,14. Kita perkirakan di sini adalah 0,2. Ini adalah 0,1. Tengah-tengah ini adalah 0,15. Nah, kita ambil kira-kira di sini. Ini adalah beta D. Begitu juga ke sini ditarik garis min 0,866 di tambah ditambah 1, yaitu 1 V, yaitu di min 1,866 sejauh V. Ini adalah 1,8. Ini adalah min 1,8
sebentar. Cos 30 kurang yaitu di 1,86, di 1,8, 1,8, 1,9, 1,86 kira-kira di sini. Jadi kalau digambarkan pakai jangka maka akan lebih tepat, dan ini jarak ini harus sama. Kemudian ini kita tinggal gambarkan setengah lingkaran. Penuh. Ini tinggal kita pindahkan sama seperti tadi. Oke, jadi ini hati-hati bahwa visible region yang kita gambarkan di buku ini adalah visible jadi visible regionnya melebihi ini. Jadi hati-hati, untuk bagian ini dia adalah full dari 0 sampai 1, sedangkan ini tidak sampai turun, hanya sepersekiannya saja. Jadi kalau ini 0, ini 1, ya kira-kira dia turun ke sini. Ini seperti tadi ada 3 minor loop. Kemudian ini juga ini tidak sampai maksimum. Jadi ini kita gambarkan juga tidak sampai maksimum. Nah, jadi kalau kita gambarkan utuh, ini tinggal kita gandakan. Ini juga. Nah, ini pola radiasi yang terbentuk, di mana sudut ini adalah 30 derajat. Jadi sebenarnya sebagaimana kita jelaskan bahwa untuk membuat antena ini mengarah ke 30 derajat, maka beda fasa masing-masing antena ini harus berbeda 0,866 V. Ini sama dengan kali 180 per V itu harus berbeda fasa 155 derajat jarak antar elemen, maka akan didapatkan pola radiasi mengarah ke 30 derajat. Nah, ini kalau untuk berarti harus bisa dibuat fasa antar elemen yang berbeda sejauh min 155 derajat. Oke, tugas Anda hari ini adalah silakan Anda gambarkan ulang 1, 2, 3. Ini yang Anda gambarkan semuanya. Latihan. Silakan ditunggu jawaban Anda nanti jam 18.00. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.